Oke, video ketiga nih. Gue masih di kantor seperti biasanya, belum balik. Dan sekarang jam 20.46. Ini lagi break kuliahnya, jadi gue bikin video aja. Gimana kalau misalnya gue tepatin janji gue yang kemarin, kita bahas-bahas biaya sekolah anak tuh berapa. Biaya sekolahnya mulai dari KB, kemudian TK, kemudian SD. Yang ada beberapa sih yang sampai ratusan juta, tapi sementara ini sih ada beberapa juga yang oke lah dengan puluhan juta. Tapi kita coba cek ya. Kita coba cek sebenarnya berapa sih kebutuhan dana pendidikan itu. Jadi nggak usah berpanjang lebar lagi. Nanti gue bakal coba share buat yang sekolah-sekolah awal itu di daerah Jakarta Selatan, kemudian daerah-daerah dekat rumah gue di daerah Cinere. Jadi kita ntar bandingin aja, kemudian kita prediksiin kira-kira kalau 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, terus nanti 10 tahun lagi itu berapa. Kita ntar bakal fokusnya di uang pangkal karena gue pakai data BPS. Jadi kita buka dulu dokumennya. Kita buka dokumennya dulu sambil kita logit dulu ya. Jadi ya di sini kita fokusnya ke sini nih. Ini ada enrollment fee itu di inflasinya itu sekitar 10-15%. Itu yang paling signifikan menurut gua naiknya. Jadi nanti di perhitungan ini di sini ada 2024, 2026 sama 2031. Jadi kita akan lihat nih di 2024 misalnya kita mau masukin itu berapa, 2026 itu berapa, kemudian 2031-nya berapa. Kita bakal pakai patokan yang ini nih, enrollment fee di tahun 2021. Kalau kita lihat nih, misalnya di Aljabar nih. Kita misalnya di Aljabar. Kita ngelihat dia pre-K-nya aja itu di 11.350.000. Kita bandingin Dian Didaktika di 6 juta, kemudian ACS Jakarta 68 juta, di Alfat itu 7,5, kemudian Al Askar 8,8. Kalau di High School TB Simatupang gue nggak tahu nih kelompok bermainnya nggak ada atau gimana, tapi gue nggak dapet datanya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kita ambil misalnya di High School deh, nggak usah High School nggak ada datanya. Kita ambil di Aljabar deh, Aljabar ini di daerah Andara, itu 11 juta saat ini untuk 1 tahun ya untuk kelompok bermain. Kalau kita misalnya ntar masuk di 2024, itu dia menjadi 16.160.000 dari yang tadinya 11.350.000. Ini kita menggunakan inflasi 12,5%. Sedangkan kalau ketika kita masuknya di 2026, yang mana ini berarti 3 tahun, itu kita bakal bayarnya jadi 20.453. Ini hanya uang pangkal ya. Baik lagi, ini hanya uang pangkal. Jadi kita nggak bisa ngitungnya cuma misalnya example buat enrollment fee-nya itu 10 juta. Terus misalnya inflasi 15% gitu. Terus 3 tahun, berarti 45%. Nggak gitu, cara perhitungannya nggak seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita misalnya 10 juta, di tahun pertama itu dia misalnya 15%, itu menjadi 15% dari 10 juta. Sedangkan di tahun berikutnya, 15%-nya itu udah 15% dari hasilnya ini tadi. Jadi nggak lagi 15% dari 10 juta ini. Jadi kita nggak bisa ngitung cuma rata misalnya 3 tahun inflasi 15% terus kita ngomongnya oh ini 45%. Nggak kayak gitu. Jadi contohnya nih, ketika 11.350.000, ketika di 2024 sudah 16 juta, ketika 10 tahun lagi hasilnya jadi 36.857.000. Padahal kalau kita misalnya ngitungnya kayak gitu tadi, 15% dikali 10 tahun harusnya kan 150% kenaikannya. Tapi enggak, di sini kenaikannya tidak 150%. Coba kalian hitung kalau nggak percaya. Jadi kenaikannya itu akan selalu compounding. Jadi bergulung gitu. Kayak kalian misalnya investasi, itu pun akan bergulung juga. Nah, makanya di sini juga sama. Kalau kita bisa lihat nih, bahkan kalau kalian lihat di ACS Jakarta yang untuk SD ya, itu grade 1 tuh SD 190 juta, di 10 tahun mendatang itu bisa sampai 616 juta. Kita menggunakan acuan enrollment fee atau uang pangkal, itu kenaikannya 10 sampai 15% setiap tahunnya. Ini berdasarkan data BPS ya. Sedangkan gue pakai di 12,5%, itu pakai data yang gue anggap di tengah-tengah lah. Mungkin ada beberapa tempat yang nilai inflasinya nggak sebesar ini. Cuma kita buat amannya aja, buat kita persiapin masa depan anak, ya gue rasa kita pakai yang lebih aman aja. Misalnya ntar lebih murah atau inflasi lebih kecil, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya lebih besar, ya at least kita udah persiapan untuk hal tersebut gitu. Jadi
kalau misalnya nanti kalian ada yang mau minta data Excel-nya atau gimana, kalian bisa langsung komen aja ya di kolom komentar di bawah, ntar gue kirim deh Excel-nya buat yang ini. Misalnya kalian nanti mau coba prediksiin buat SMP, SMA sama aja sebenarnya. Kalian tinggal masukin aja nanti. Tapi kalau ini buat gambarannya udah ada di sini ya. Jadi kenapa sih Bu? Kenapa gue selalu concern sama biaya kuliah atau biaya sekolah, atau bahkan ini yang gue sampai bikin kayak gini dari KB, TK, SD, karena kita lihat deh, kita kalau hitung di 2021 kita masuk semuanya aja. Kita anggap deh, misalnya kita anggap di aljabar deh yang nomor 1 ya. Kita misalnya masukin anak 2021, itu udah 11,3. Terus ditambah lagi nanti misalnya masuk TK, dapatnya kan 2024 tuh, dapat 37 misal, 7. Kemudian nanti kan berarti lulus TK, dia grade 1-nya anggaplah di 2026, berarti 87,4. Itu udah berapa coba kita hitung? 6. Kisaran 136 juta. 136 juta untuk anak kita dari playgroup itu sampai lulus SD hanya untuk uang pangkal. Sekali lagi ini cuma buat uang pangkal ya. Itu udah 136 juta. Sedangkan kita lihat di sini ada perhitungan academic fee per tahun, misalnya dari 1.400.000, kemudian ada yang 4 juta misalnya udah SD. Kemudian per bulannya juga 3.100.000, 1.100.000. Nah, kalau kita kalikan mungkin estimate sampai lulus SD mungkin bisa 2 kali lipatnya, mungkin 300 juta gitu. Untuk misalnya kita di aljabar. Atau mungkin lebih murahnya lagi misalnya kita di Dian Didaktika atau kita di misalnya di Alfat. Itu mungkin akan lebih murah, tetapi kan setiap orang punya preferensi berbeda-beda. Mungkin ada yang pengen sekolahnya lebih agamis, atau sekolahnya lebih Islam, atau sekolahnya lebih internasional. Itu kan ada pertimbangan masing-masing. Yang pasti sekolah apapun yang nantinya kita pilih, sekolah apapun yang nantinya kita tujukan buat anak atau buat siapapun nantinya, itu kita udah pertimbangkan bagaimana, pertimbangkan seberapa, dan pertimbangkan berapa biaya yang nantinya akan kita butuhkan gitu. Jadi ini contoh gambaran aja, gambaran kasar banget. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua, menjadi gambaran buat kalian yang lagi mempersiapkan. Next mungkin gue bakal sedikit sharing bagaimana cara gue dan bagaimana usaha gue buat mempersiapkan ini semua, termasuk investasi apa yang gue ambil, investasi apa yang akhirnya gue pilih untuk mempersiapkan dana pendidikan anak gue. Karena seperti yang kita tahu, dana pendidikan harus disiapin. Bahkan gue udah nyiapin dana pendidikan gue sebelum anak gue lahir gitu. Jadi mungkin sekarang belum kekumpul gitu, tapi target gue tetap dana pendidikan adalah yang utama gitu. Jadi buat teman-teman yang mau sharing atau mau nanya-nanya atau mungkin sedikit berbagi ilmu, bisa di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa ngobrol bareng di sesi offline. Oke, terima kasih.